Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A2B akan mempresentasikan tentang hipertensi portal. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan. Penyakit hati merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang. Salah satu jenis penyakit hati yang sering dijumpai di kalangan masyarakat adalah sirosis hati. Sirosis hati ditandai dengan fibrosis dan regresi nodular menyebabkan nekrosis hati dan penurunan fungsi hati. Komplikasi yang terjadi pada sirosis hati meliputi hipertensi portal, di mana hipertensi portal ini adalah peningkatan tekanan vena portal di atas 5 mmHg, dan apabila lebih dari 12 mmHg terjadi komplikasi seperti varises dan asites. Patofisiologi hipertensi portal berdasarkan jurnal yang berjudul Pathophysiology of Portal Hypertension. Hipertensi portal merupakan komplikasi merugikan yang berasal dari obstruksi portal aliran darah seperti sirosis dan penyumbatan pembuluh darah. Pada sirosis hati terjadi peningkatan resistensi pembuluh darah intrahepatik ke aliran portal yang meningkatkan tekanan portal sehingga mengarah pada hipertensi portal. Hipertensi portal mengarah pada perkembangan sindrom sirkulasi hiperdinamik, ditandai dengan penurunan tekanan arteri rata-rata, penurunan resistensi sistemik vaskular, dan peningkatan indeks jantung. Selanjutnya, hipertensi portal juga berkembang pada sirosis hati sebagai akibat dari peningkatan resistensi vaskular intrahepatik. Hipertensi portal kemudian mengarah ke vasodilatasi arteri, splenikus, dan sistemik, pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan aliran darah splenikus ke sistem portal, dan dengan demikian lebih meningkatkan tekanan portal, meskipun pembentukan kolateral portosis sistemik. Pengaruh kelainan terhadap fisiologi tubuh. Berdasarkan jurnal yang berjudul Portal Hypertension and Related Complication Diagnosis and Management, pengaruh kelainan terhadap fisiologi tubuh. Varises gastroesophagus. Hipertensi portal menyebabkan peningkatan aliran kolateral portos sistemik dalam upaya untuk mendekompresi sistem vena portal. Tempat aliran kolateral yang paling penting secara klinis adalah di dalam mukosa lambung, bagian proksimal dan esofagus distal yang menyebabkan timbulnya varises gastroesophagus. Screening untuk varises gastroesophagus dengan esophagogastroduodenoscopy telah direkomendasikan secara tradisional untuk semua pasien dengan sirosis. Yang kedua, akut variceal bleeding. Pendarahan varises berdasarkan biasanya muncul dengan hematisis tanpa rasa sakit, mudah dan berulang. Langkah awal dalam menangani pasien dengan dugaan pendarahan varises adalah penilaian dan dukungan hemodinamik. Yang terakhir ada asites. Asites merupakan akumulasi patologis cairan di rongga peritoneum sebagai akibat dari hipertensi portal dan ekspansi volume plasma yang signifikan secara klinis. Vasodilatasi arteri splenikus dan sistemik yang diamati pada hipertensi portal menyebabkan penurunan volume darah arteri yang efektif yang pada gilirannya mendorong aktivitas jalur penahan natrium, dan akibatnya retensi natrium dan air. Asites sering menjadi gejala yang muncul pada pasien dengan hipertensi portal yang dimanifestasikan oleh distensi abdomen dan harus dicurigai pada pemeriksaan fisik dengan adanya flang dan pergeseran kusam. Berdasarkan jurnal Current Management of the Complication of Cirrhosis and Portal Hypertension, facial hemorrhage, asites, dan spontaneous bakteri peritonitis, pengaruh kelainan terhadap fisiologi tubuh. Variceal hemorrhage. Salah satu komplikasi yang menentukan dekomposisi adalah VH, komplikasi yang timbul langsung dari hipertensi portal. Pada pasien dengan VH, tujuan terapinya adalah untuk mengontrol pendarahan akut dan untuk mencegah kekambuhan dini dalam 5 hari dan kematian.
Kemudian asites. Asites adalah kejadian dekompensasi yang paling umum pada sirosis dan penyebab kematian tertinggi. Terapi asites diarahkan pada peningkatan ekskresi natrium melalui penggunaan diuretik dan atau pembuangan cairan melalui paracentis bervolume besar. Selanjutnya, berdasarkan jurnal Current Management of the Complication of Cirrhosis and Portal Hypertension, Facial Hemorrhage, Ascites and Spontaneous Bacterial Peritonitis. Infeksi bakteri merupakan komplikasi yang umum pada pasien rawat inap dengan sirosis dan merupakan pencetus tersering dari entitas gagal hati kronis akut, di mana memburuknya vasodilatasi merupakan mekanisme patogenik utama. Perubahan parameter farmakodinamik pada kelainan hipertensi portal berdasarkan jurnal Safe Use of Medication in Patients with Cirrhosis, Pharmacokinetic dan Pharmacodynamic Consideration. Hipertensi portal pada seseorang dapat menyebabkan sirosis. Pasien dengan sirosis akan merespon secara berbeda terhadap konsentrasi plasma obat yang sama dengan orang sehat. Hal ini dapat menghasilkan efek terapeutik yang berkurang atau termasuk potensi toksisitas pada pasien dengan sirosis. Selanjutnya, individualisasi terapi pada pasien dengan penyakit hipertensi portal, di mana berdasarkan jurnal yang tertulis di slide. Yang pertama ada terapi farmakologis, yaitu dapat digunakan pengobatan jangka panjang hipertensi portal menggunakan non-selective beta blocker. Jika gagal, ditambahkan long-acting nitrat. Kemudian terapi endoskopiknya, penanganan endoskopik untuk varises meliputi endoskopik skleroterapi dan endoskopik variceal ligation. Individualisasi terapi pada pasien dengan penyakit hipertensi selanjutnya ada terapi operasi, di mana pada keadaan non-emergensi dapat dilakukan shunt atau bypass dan ablatif prosedur. Berdasarkan jurnal Portal Hypertension Gastropathy, di mana ada terapi untuk hipertensi portal yang pertama ada beta androgenik reseptor antagonis, kemudian ada vasopressin dan terlipressin. Selanjutnya yang ketiga ada somatostatin dan octreotida, dan yang terakhir adalah terapi endoskopi. Kemudian ada pula tips meningkatkan aliran darah mukosa lambung sekaligus menurunkan aliran darah lambung total akibat penurunan hipertensi portal. Dan yang terakhir ada operasi shunt. Berdasarkan jurnal Pharmacology Therapy of Portal Hypertension, terapi untuk hipertensi portal juga ada vasopressin, derivat of terlipressin, somatostatin, dan somatostatin analog. Kesimpulannya, hipertensi portal berkembang pada sirosis hati sebagai akibat dari peningkatan resistensi vaskular intrahepatik. Kemudian yang kedua, pengaruh kelainan terhadap fisiologi tubuh seperti varises gastroesophagus, acute variceal bleeding, ascites, dan variceal hemorrhagic. Perubahan parameter farmakokinetik akibat kelainan hipertensi portal yaitu dengan adanya sirosis dan komplikasi termasuk hipertensi portal. Perubahan farmakodinamik pada kelainan hipertensi portal dapat menyebabkan sirosis, dan pasien sirosis akan merespon secara berbeda terhadap konsentrasi plasma obat yang sama dengan orang sehat. Yang terakhir, terapi individualisme pada pasien dengan penyakit hipertensi portal yaitu dengan non-sirosis portal hypertension untuk mengatasi penyebab dan komplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan